يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Wasilah yaitu yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jal, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Jadi wasilah itu adalah segala hal yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jal, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Itu yang dikatakan wasilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 35. Allah menyebutkan dalam ayat ini, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah takwa banyak dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, disuruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabtaghu ilaihil wasilah, hendaklah kalian mencari wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna wasilah dalam ayat tersebut adalah peribadahan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, itu maksudnya al-qurbah. Demikian pula diriwayatkan dari Mujahid, Abu Wa'il, Al-Hasan, Abdullah bin Kathir, As-Suddi, Ibnu Zaid, dan yang lainnya. Qatadah berkata tentang makna ayat tersebut, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdi. Mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amalan yang diridhoinya. Jadi maksudnya kita melakukan amal-amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan kalimat wabtaghu ilaihil wasilah, hendaklah kalian cari wasilah, perantara. Nah, orang memahami maksud wasilah perantara, arti carilah perantara. Jadi dipahami ayat ini oleh mereka bahwa cari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, harus cari perantara. Perantara siapa? Bisa orang hidup, bisa orang mati. Nah, maka mereka datanglah ke orang-orang soleh atau wali-wali atau yang lainnya dengan menjadikan mereka sebagai perantara kepada siapa? Kepada Allah. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang batil, pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Sebab maksud dari ayat ini dijelaskan oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut. Para mufassir menjelaskan ini. Yang dimaksud dengan carilah kepada Allah wasilah, artinya mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya. Wal amal bima yurdi, dan mengerjakan amal yang diridhai oleh Allah. Bukan cari perantara dari makhluk, bukan cari perantara dari makhluk, bukan. Nah, itu yang mereka lakukan dengan istilah tawassul kepada orang-orang yang mati. Ini perbuatan yang mereka, kalau mereka minta kepada penghuni kubur itu, ya jadinya syirkun akbar. Dan kalau kita lihat orang-orang jahiliyah, mereka juga tawassul kepada siapa? Kepada berhala. Dan tujuan mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah. Nah, sekarang apa bedanya kalau orang-orang kemudian menjadikan penghuni kubur sebagai perantara? Apa bedanya dengan orang-orang musyrikin, kafirin? Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadu min dunihi awliya
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ketahuilah, agama ini milik Allah, agama yang murni ini milik Allah. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, enggak menyembah wali-wali itu, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka tentang apa yang mereka persesikan di antara mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang dusta dan orang-orang yang kufur. Artinya orang-orang jahiliyah juga menjadikan patung-patung, berhala-berhala sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai wasilah, sebagai perantara kepada Allah. Ini benar atau batil? Batil. Karena Allah membantah perbuatannya mereka ini, orang-orang musyrikin. Kalau orang ingin mendekat kepada Allah, ya dengan taat kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Laksanakan tauhid. Dan larangan yang paling besar syirik. Itu jauhkan sejauh-jauhnya. Wal amal bima yurdi. Kemudian melaksanakan amal-amal yang Allah redhoi. Maka cari amal-amal yang Allah redhoi. Kita tahu amal itu diredhoi oleh Allah, yaitu dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal yang diredhoi Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau syirik itu amal diredhoi atau tidak? Tidak syirik. Bid'ah diredhoi sama Allah? Tidak. Tertolak amal bid'ah, tertolak amal syirik. Bahkan syirik ini merupakan sesuatu yang paling zalim di muka bumi ini, dan Allah tidak redha. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Allah enggak redha.